Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farif Febriansyah dari Universitas Pasuruan, Prodi PAI, dengan nomor NIM 4114230030 dari kelas A2. Baik, di sini saya akan menjelaskan pembelajaran ITC dengan berjudul Guru sebagai Desainer Gamifikasi, pengembangan model Graphic Thinking untuk meningkatkan keterampilan versi siswa dalam konteks kesenjangan digital. Baik, selanjutnya adalah latar belakang. Era revolusi 4.0 dan disrupsi teknologi telah mengubah langkah pendidikan global secara fundamental. Tentunya dunia kerja abad 21 tidak lain hanya sekedar meminta penguasaan konten pengetahuan, melainkan yang lebih penting dalam penguasaan keterampilan abad ke-21, atau yang dikenal sebagai versi. Versi adalah critical thinking, creativity, collaboration, dan communication. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia telah merespon hal ini dengan mengintegrasikan penguatan versi ke dalam kurikulum Merdeka, menegaskan bahwa paradigma pendidikan harus bergeser dari pengetahuan menjadi kompetensi. Di sisi lain, kemajuan teknologi dan informasi dan komunikasi (TIK) menawarkan potensi besar untuk mewujudkan pembelajaran yang mendukung versi. Berbagai studi seperti yang ditemukan oleh Celsidus et al. Pada tahun 2018 dan Aliyah dan Mashiton pada tahun 2024 mewujudkan bahwa teknologi digital seperti multimedia interaktif dan platform digital dapat memfasilitasi pembelajaran yang interaktif, kolaboratif, dan memicu kreativitas. Salah satu pendekatan yang dinilai promising adalah gamifikasi, penerapan elemen permainan dalam konteks non-permainan. Hanafiah dan Mateh tahun 2019 menyatakan bahwa gamifikasi dalam pendidikan mampu meningkatkan motivasi, keterlibatan, dan partisipasi aktif siswa, yang merupakan fondasi untuk mengembangkan keterampilan versi. Selanjutnya, namun di balik potensi yang menjanjikan tersebut, terdapat tantangan besar yang mengetahui dunia pendidikan Indonesia, yakni kesenjangan digital. Penelitian Ahmad et al. 2023 dan Arifin et al. 2025 mengungkapkan bahwa ketidakmerataan akses infrastruktur, keterbatasan kemampuan ekonomi, dan rendahnya kompetensi teknologi menjadi penghalang utama pemanfaatan TIK, khususnya di daerah pedesaan dan tertinggi. Kondisi ini diperparah dengan temuan Reddit et al. 2018 yang mewujudkan bahwa meskipun guru dan siswa mampu mengimplementasikan elemen PAK 2021, levelnya masih sangat dasar, belum optimal. Fokusnya pun cenderung pada aspek komunikasi melalui pemanfaatan TIK, sementara aspek creativity dan critical thinking masih terabaikan. Baik, selanjutnya guru dari penggunaan pasif menjadi desainer aktif. Guru seringkali hanya penggunaan platform yang gramatikal off-the-shelf yang tidak kontekstual. Diperlukan pendekatan yang memperdaya guru sebagai desainer gamifikasi yang mampu menciptakan pengalaman belajar yang efektif. Yang pertama, menggunakan pasif. Aplikasi jadi tidak sesuai konteks. Yang kedua, desainer aktif. Baik, permasalahan mendasar yang dihadapi guru dalam pemanfaatan gamifikasi adalah posisi mereka yang hanya sebagai penggunaan pasif. Guru seringkali
dijajali dengan aplikasi atau platform gamifikasi yang sudah jadi off-the-shelf, yang kerap kali tidak sesuai dengan konteks mata pembelajaran, kreativitas, karakteristik siswa, dan kondisi infrastruktur setempat. Akibatnya, banyak investasi gamifikasi gagal menerapkan secara berkelanjutan, khususnya di sekolah dengan sumber daya terbatas. Di sisi lain, muncul jala penelitian yang kritis peluangnya sebuah pendekatan dan pemberdayaan guru untuk menjadi desainer aktif, mampu menciptakan pengalaman gamifikasi yang kontekstual, sederhana, dan efektivitas, bahkan dalam kondisi keterbatasan infrastruktur digital. Baik, berdasarkan analisis Grab tersebut, penelitian ini mengusulkan pengembangan sebuah model yang disebut G-Generative Thinking. Model ini merupakan adaptasi dari metodologi design thinking yang terkenal dalam menciptakan solusi berbasis empati dan interaksi. Untuk konteks yang meraja pengalaman belajar gamifikasi, model ini dirancang untuk membimbing guru secara sistematif dalam mendesain aktivitas gamifikasi yang tidak hanya menyenangkan tetapi secara intensional dirancang untuk memicu keterampilan versi siswa. Oleh karena itu, penelitian dengan judul Guru sebagai Desainer Gamifikasi Pengembangan Model Gamified Thinking untuk meningkatkan keterampilan versi dalam konteks kesenjangan digital ini tujukan. Penelitian ini diharapkan tidak hanya berkontribusi pada pengembangan teori pembelajaran inovatif, tetapi juga memberikan solusi yang praktis, kontekstual, dan berkelanjutan bagi guru Indonesia untuk menjawab tantangan pendidikan abad 21, meskipun dihadapkan dalam realitas kesenjangan digital. Baik, untuk selanjutnya adalah kajian pustaka landasan teoretis. Keterampilan versi gamifikasi kesenjangan digital. Peran guru sebagai desainer pembelajaran dan desain thinking membentuk kerangan teoritis integratif. Yang pertama adalah versi skill, fundamental untuk abad ke-21. Yang kedua adalah gamifikasi, meningkatkan motivasi dan keterlibatan. Yang ketiga, kesenjangan digital, hambatan integrasi teknologi. Yang selanjutnya, guru desainer, perancangan pengalaman belajar. Dan yang terakhir, desainer design thinking. Selanjutnya adalah metode penelitian pendekatan R&D. Penelitian pengembangan R&D model Brock and Gale yang dimodifikasi untuk mengembangkan model G-Generative Thinking yang valid dan praktis dan efektif. Yang dihasilkan yang pertama adalah studi pendahuluan, yaitu analisis kebutuhan dan tantangan. Yang kedua, perancangan dan pengembangan, yaitu menghasilkan draft model validasi ahli. Yang ketiga, uji coba dan revisi, yang menghasilkan ujian terbatas lapangan revisi. Yang keempat, diseminasi dan pelaporan, yang menghasilkan publikasi hasil penelitian. Selanjutnya adalah subjek, objek, dan pengumpulan data. Subjek, guru dan siswa. Objek, model designing thinking dan dampaknya. Data dikumpulkan melalui validasi ahli, observasi, angket, pre-test, post-test, dan analisis dokumen, yaitu pengembangan dan validasi model, kualitas dan kuantitatif.
yaitu validasi ahli, uji coba terbatas. Yang kedua, peningkatan kompetensi guru, menghasilkan kuantitatif dan kuantitatif, dan persen per tes dan observasi. Yang ketiga, peningkatan keterampilan versi siswa, menghasilkan kuantitatif dan kualitatif, observasi, penilaian produk. Baik, yang terakhir adalah analisis data dan hipotesis pengembangan. Data dianalisis secara kualitatif, dalam kurung, reduksi penyajian kesimpulan, dan kuantitatif sitatis, descriptive, inferential, and grand score. Hipotesis model design thinking akan valid dan praktis meningkatkan kompetensi pedagogik digital guru dan berdampak positif pada keterampilan versi. Baik, itu saja mungkin dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next video.